Kita bersyukur dibangunin lagi dari tidur. Tadi tidur gitu. Ya, nyambung. Nomor berapa, Pak? Dua lima ratus Halo? 2.500. 524. Ya, 5225. 524 ini. Ini tentang 24 ya? Oh ya, baik. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini tentang jenazah ya. Iya, masih. Iya, laqinu talkinkan. Talkin secara harfiah ajarin, tuntun. Ada metodologi pengajaran namanya metodologi talqin. Umpamanya menghafal Bismillah, dia ngikutin. Alhamdulillah dan seterusnya. Itu talqin. Ini talqinkan mautakum la ilaha illallah. Mauta orang yang sudah mati. Ini jamak dari mayit. Jamak dari mayit. Tapi mati takdir. Alhamdulillah nih Bu, ketemu hadis ini. Jadi saya punya kesempatan menjelaskan. Ya, mauta jamak dari mayit. Tuh, siapa yang bilang mayit itu masih hidup? Yang bilang Rasulullah lagi, talqinkan. Nah, kemudian muncul persoalan di tengah masyarakat. Seperti yang barusan muncul dari Bu Fauzia. Masa udah mati ditalqinkan gitu. Ini termasuk korban, Bu. Inilah pentingnya belajar balaghah. Ya. Oleh karena itu, akar perselisihan pendapat di karangan para ulama dan di tengah masyarakat, yaitu pada makna mautakum. Sekelompok orang memahami mautakum apa adanya. Dia sebagai makna hakiki, yaitu mayit, siapapun yang memaknai mautakum apa adanya, yaitu mayit, maka yang sudah mati. Kayak apa visualisasi maknanya tuh yang di kuburan tuh ditalkinkan. Karena udah mati jelas. Itu makna apa adanya. Sementara kelompok lain yang dimaksudkan mautakum itu yang akan mati. Dua-duanya betul. Dari mana pendekatan balaghahnya, bahasanya? Yang disebut sudah jadi itu namanya iktibar makanah. Tapi yang dimaksud yang belum jadi mayit dalam konteks ini, yaitu yang sedang sakarat. Biasa itu bahasa dan betul dua-duanya. Saya beri contoh, ibu masak nasi, emang nasi yang dimasak, beras, paham ya? Ya. Tuh. Ibu lagi masak sayur. Lah, sayur udah jadi. Bahan-bahan sayur. Jahit baju. Itu biasa itu. Oh, baju dijahit. Itu nggak nggak bisa dipakai enggak kalau baju dijahit.
Apalagi kain sarung dijahit. Lagi jahit kain sarung. Pak Jamal nggak bisa pakai kain. Tuh, jadi dua-duanya. Oleh karena itu, bagaimana sikap masyarakat amat sangat tergantung bagaimana memahami mautakum. Nggak ada yang bisa menyalahkan, dua-duanya betul. Ya, apalagi sih pada berantem bid'ah, bid'ah, talqin. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Bahkan lebih dahsyat lagi yang terjadi di tengah masyarakat belakangan atau duluan lah, heboh. Akhirnya kita kena nyuciin. Bahasa Pak Jamal mah kena nyebokin. Apa itu? Ada berita di WA, teman meninggal. Terus doanya berseliweran, mudah-mudahan husnul khotimah. Ya dah, ya dah. Itu ada kelompok yang nyalain luar biasa, bukan cuma kelompok viral, itu ustadz-ustadz saya tahu yang nyalain. Orang udah meninggal, kok doanya husnul khotimah? Husnul khotimah kan sejatinya belum meninggal. Kacau, kacau dah. Ya dah? Nah, dalam konteks bahwa ucapan husnul khotimah bagi teman, saudara, keluarga yang sudah meninggal, itu sama dengan ini. Di mana sana samanya? Mudah-mudahan husnul khotimah saat dia menghembuskan napas terakhir. Mau seminggu yang lalu, mau sebulan yang lalu. Gitu makanya. Kalau istilah balawan namanya majaz mursal, alaqohnya iktibar mayakun. Lebih dahsyat lagi boleh. Pak Jamal lagi sakit di rumah sakit. Atau siapa saja. Kita jenguk. Doanya Pak Jamal mudah-mudahan husnul khotimah ya. Tuh, dia jadi seger itu kalau nggak digampar. Enak aja saya didoain mati. Contohnya jangan Pak Jamal lah, enak Fauziah aja. Kapan sakit? Nanti saya jenguk. Saya mau bilang, mudah-mudahan husnul khotimah kan kacau. Kan gitu dah. Bener aja itu ada ustadz yang nerangin begitu dengan 200% yakin bahwa keterangannya itu betul. Husnul khotimah itu sebaiknya lagi masih hidup. Nah, saya nunggu-nunggu tuh kapan dia sakit. Kita mau jenguk, Disamperin. kita mau doain. Nah, kembali ke hadis. Nabi mengajarkan. Akhirnya di antara argumentasi bahwa mentalkinkan yang sudah dikubur saja, pertanyaannya dengar apa enggak? Dengar. Dengar. Yang mati kan menurut pandangan dunia. Kalau menurut pandangan akhirat, termasuk alam barzah, dia hidup. Mati itu enggak ada. Mati itu cuma pintu gerbang. Terus udah lewat pintu gerbang, hidup apa enggak? Hidup. Ya tidak. Mana buktinya? Tuh lihat tuh. Nabi menganjurkan kita ziarah kubur suruh pada baca salam apa enggak? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Wa nahnu bikum insyaallah lahiqun. Nabi tidak mungkin kalau nggak dengar nyuruh kita ziarah baca salam itu kan namanya nggak masuk akal. Ketika Nabi dan para sahabat memakamkan mereka yang gugur di medan laga, itu di Baqi, Madinah. Baik yang musyrik maupun yang mukmin dikubur semuanya. Selesai kuburin, Nabi bilang, di absen satu-satu tuh jenazah. Wahai pulan, wahai pulan, wahai pulan.
apakah kalian telah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kalian? Sahabat yang bersama mereka kaget dan tanya, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar kata-katamu? Apa jawaban Nabi? Antum lastum bi asma'a minhum. Kalian tak lebih mendengar ketimbang mereka. Itu ghaira annakum la tas'urun. Cuma kalian tak merasa. Tuh, mereka hidup mengalami balasan. Apalagi Nabi lagi lewat. Dia dengar, kalau Nabi dengar. Dia kan udah punya kelebihan. Kelebihan pendengaran, kelebihan mental. Oke? Apa kata Nabi? Dia dengar lagi nangis. Kenapa? Lagi disiksa. Itu kubur yang dilewati. Lalu dia bersabda, ini penghuninya sedang disiksa. Karena istinja tak bersih. Tuh, dengar. Dan yang menarik lagi, Nabi bersabda buat kita, apa kata dia? Lau tadafana ba'dukum ba'do. La'ad'ullaha ayyusmi'akum man fil kubur. Andai kata saja satu sama lain di antara kalian tidak saling memakamkan. Andai kata. Maka aku akan minta kepada Allah agar dia bisa memperdengarkan suara yang terjadi. Pilih mana? Pilih dengar atau pilih enggak? Itu bagian dari hikmah Allah. Artinya kalau kita diperdengarkan oleh Allah, apa yang terjadi di alam barzakh, yang menunjukkan itu adalah hidup, mereka berteriak, mereka nangis, mereka kesakitan, mereka juga pada tertawa, maka dipastikan tidak ada yang berani memakamkan jenazah. Itu maknanya. Substansinya dalam konteks ini mereka hidup dalam barzah. Iya, kembali kepada lakinu, ajarin. Tuh, diajarin. Insya Allah nanti berikutnya ada yang lebih hebat lagi kali hadisnya. Selesai. 525. Wa an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Dari seseorang bernama Ma'qal bin Yasar, Allah meridhoinya mudah-mudahan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Tuh, sama nih. Bacakan Yasin kepada orang yang sudah mati atau akan mati. Sama tafsirnya, penjelasan mautakum yang tadi dengan yang ini. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Tapi kalau perlu ditambahkan penjelasan balaghahnya, yang disebut Yasin. Padahal yang dimaksud Al-Quran apa saja. Boleh. Al-Baqarah boleh. Ali Imran boleh. Al-Mulk boleh. Ar-Rahman boleh. Itu namanya majaz mursal. Alakonnya juz'iyah. Ya. Apa substansinya? Dan kenapa Yasin yang disebut? Nabi bersabda, Yasin qalbul Quran. Jantungnya Al-Quran. Jantungnya Al-Quran, jantungnya ajaran Islam. Jantungnya ajaran Islam adalah kebangkitan. Pertanyaan dalam kubur sebelum kebangkitan. Itu di dalam Al-Quran Yasin ada menyebutkan, Allah mencerita ada orang-orang yang ingkar kepada kebangkitan. Kepada kebangkitan awalnya kematian. Kematian bertemu dengan alam namanya barzakh.
Tuh, cuma yang bacanya harus paham. Mana dia ayatnya yang berbunyi bercerita tentang ada orang yang ingkar kebangkitan. Datang kepada Nabi sambil menggenggam Bawa tulang onta, digenggam di hadapan Nabi, dia buka sambil berkata, direkam dalam Al-Quran, mayyuhil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa ngidupin tulang belulang sudah hancur lebur kayak begini? Sambil dibuka genggamannya. Maka Allah bilang, qul yuhihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan nanti adalah yang menciptakan pertama kali. Oke, kita kembali ke hadis ini. Iqra'u ala mautakum yasin. Substansi secara umum bahwa yang sedang sakarat hakikatnya mendengar masih. Oleh karena itu dalam hadis Nabi kita mengunjungi orang yang sedang sakarat sakit, jangan bicara-bicara yang menyakitkan hatinya. Nanti dia menjadi terlibat, bisa jadi emosi. Maka emosinya itu mendindingi ingatannya kepada Allah. Tapi sebutlah yang baik-baik karena dia mendengar. Lebih dari itu, malaikat mengaminkan. Mengaminkan malaikat ketika kita bergumam. Apalagi pada berantem. Itu memberikan siksa. Jangankan yang sedang sakarat karena dia dengar. Yang sudah mati saja. Oh, sejatinya nggak boleh nangis. Ya, nggak boleh nangis. Walaupun nangis bisa dianalisis, dikaji. Nangis dalam artian positif atau negatif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Iya. Hadis ke 526. Nah, habis ini baru kita lihat catatan kaki ya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah datang masuk ke rumah Abi Salamah. Wa qad syaqqa basarahu fa aghmadahu. Syaqqa terbelah, terbelalak. Terbelalak tidak merem, terbuka pandangan mata. Fa'aghmadahu, kemudian dipejamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti sudah jadi jenazah, terbelalak, terus dipejamkan. Sumakalah, ini penting. Nabi bersabda, Inna ruh idza qubidha atba'ahul basar. Ruh ketika diambil, matanya ngikut melihat keberangkatan ruhnya, apa jadi terbelalak. Insya Allah bisa kita mengambil pelajaran. Si jenazah menghembuskan napas terakhir, kebetulan masih melotot, umpamanya dipejamkan. Ada yang susah pejam, melotot lagi. Sampai-sampai harus ditutup. Seperti orang pakai penutup mata waktu hidup. Fadajja nasun min ahlihi. Maka kemudian terjadi heboh. Doja sebenarnya berisik. Keluarganya setelah Nabi bersabda begitu. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Berisik-berisik begitu. Heboh karena menghembuskan napas terakhir si keluarga. Dalam hadis ini yaitu mana dia, Ummu Salamah ya. Terus Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum. Jangan kau tad'u berdoa. Karena sini pakai ala. Jadi doa yang memberatkan. Maksudnya doa bukan dalam artian doa dalam tradisi kita. Tetapi bergumam.
Bergumam saja sudah bentuk doa. Apalagi sampai berkata yang bisa memberatkan. Ya, insya Allah terbayang. Kecuali dengan baik, gumam-gumam yang buruk hindari. Tetapi boleh gumam-gumam yang baik. Gumam yang buruk gimana? Yang meninggal si ayah. Di antara yang ditinggal ada anak kurang begitu soleh. Pas menghembuskan napas terakhir umpamanya. Saya bilang juga apa Bapak kemarin ke rumah sakit. Nggak mau aja umpamanya itu contoh. Ya. Iya. Oh no, urusannya belum beres. Ngapa udah meninggal aja? Itu kan lucu itu. Ya. Yang menunjukkan apa namanya tak punya keagamaan yang baik. Oke, kita teruskan. Fadhajjan nas. La tatu ala anfusikum illa bi khair. Fa innal malaikah nih dia. Tu amin ala ma taqulun. Malaikat mengaminkan apa yang kau katakan. Gampangnya begini. Seandainya saja yang meninggal dalam tanda petik orang yang suka minum. Orang yang suka mabuk. Banyak maksiat. Tak ada kebaikan di tengah masyarakat. Seandainya saja seperti itu yang meninggal, kita tetap bergumam mendoakan yang terbaik. Maka apa yang kita katakan? Mudah-mudahan kebaikannya yang ada ditambahkan oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan. Itu amin malaikat. Amin. Ada dengar berita tetangga di sebelah RW sana meninggal, kita tahu dia orang kurang bagus. Sejatinya itu yang lebih menuntut untuk dikunjungi, ditakziahkan. Diharapkan kata-kata kita lah yang tahu akan hukum ini, kemudian terucap di sana. Gitu. Itu lebih membutuhkan kedatangan kita ketimbang orang-orang yang soleh. Orang yang soleh insya Allah jauh lebih banyak. Ya, balik kepada sabda Nabi, wa innal malaikatu amin ala ma taqulun. Sebab di tengah masyarakat dengan keterbatasan informasi keagamaan yang dimilikinya, andai kata ada orang kurang bagus, pada nggak mau takziah, enggak apa ya, apa ya. Iya, takziah kan simbol, bukan berarti takziahnya, tapi doa yang diucapkan. Semua kala Allah maghfir li Abi Salamah. Kemudian ya, Abu Salamah yang meninggal. Nabi berdoa, ya Allah ampuni Abu Salamah. Warfa darajatah, tinggikan derajatnya fil apa ini Pak diangkatnya? Fil mahdiyin. Mahdiyin alam yang dijanjikan. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburnya. Nawwir lahu fihi, terangi kuburnya. Wakhlufhu fi aqabihi, fi akbihi, dan beri ganti setelahnya yang baik. Rawahu Muslim. Kita coba nih 524 ini. Itu catatan kaki udah kelihatan. Dari 524. Qauluhu lakinu sigat amr minat talqin wa huwa tazkir. Bentuk amr dari talqin, yaitu tazkir, mengingatkan. Mengingatkan. Dalam hal ini
kita bisa menuntun tuh. Maka di sana ada cara khusus dalam fikih dibahas tentang bagaimana mentalkinkan yang bagus. Yang pertama pelan. La ilaha illallah. Cukup. Boleh ditambahin Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, jangan ada kesan mengajarkan. Jangan pakai kata ngucap. Kalau dia ayahnya Pak, ngucap Pak. Kalau dia pamannya Mang, ngucap jangan. Tapi talkinkan seolah tidak ngajarin dan tidak keras-keras. Yang kedua, ketika sudah ditalkinkan satu kali, jangan diulang 2 kali. Apalagi si 3. Kalau bisa usahakan tak ada suara yang masuk ke telinganya, walaupun satu kata. Kita yang hidup, yang menalkinkan, harus beranggapan. Itu kata terakhir yang dia dengar di telinga. Dia mendengar. Hatinya masih berfungsi. Maka dia ikut. Maka dia ikut mengucap. Cuma bisa jadi kita nggak dengar. Nggak bisa menangkap secara lahiriah. Kalau saja setelah talqin pertama diyakini seperti itu, terus dengar lagi kata-kata yang lain, maka talqin yang tadi diajarkan tidak menjadi terakhir kata yang diucapkan. Sebab dia merespon itu. Tuh, kita teruskan dulu ini. Mau takum jam umayyid. Wal muradu bihi man huwa fi siyaqil maut. Kalau ini cenderungnya memahami balaghahnya. Maksudnya mayit yaitu orang yang sedang siap digiring menuju mati, gampangnya sedang sakarat. Wa talqin ayatalafaz bil kalimah indahu. Talqin itu sendiri yaitu mengajarkan, mengucapkan kata di sisinya. Hatta yasma, sampai dia mendengar. Fa apa ini? Faitafatton wa yakul. Sehingga kata yang kita camkan ke dalam telinganya masuk dan dia berkata, la ayyamurahu biqauliha. Bukan atau tidak dengan menyuruh. Kayak tradisi kita. Mengucap. Dia dengar padahal dia udah ngucap. Kan jadi kesel itu. Ya, aku udah ngucap. Coba bayangin. Cuma dia nggak bisa ngomong. Ya, nah. Oleh karena itu tadi saya ulangi lagi ketika satu talqin sudah diucapkan jangan lagi. Kecuali kalau kemudian ternyata dia minta minum. Dia berbicara. Dia melakukan apa namanya? Aktivitas walaupun dengan isyarat. Nah, itu boleh tuh. Talkinkan lagi. Kenapa? Sebab talqin yang pertama tidak menjadi kata-kata terakhir yang dia ucapkan. Terus gitu. Kalau juga yang pertama sudah diyakini dia mengucapkan dan tidak boleh ada kata lain yang masuk ke telinganya kecuali yang baik. Udah. Yang ada di sekitarnya, keluarga dekatnya, biasa pada ngaji. Pelanin ngajinya. Ngaji di depan orang yang sedang sakarat itu doa. Doa kepada Allah mudah-mudahan diringankan. Diringankan ucapannya. Ucapan la ilaha illallah talqinnya selesai. 525 sekarang. Qauluhu iqra'u bisighatil amr ala mautakum ayman hadarahul maut.
orang yang akan dihadiri oleh kematian. Kalau istilah teknis fikih yang sedang sakarat itu namanya al-muhtador, yang akan dihadiri kematian. Yuqalu innaha idza quri'at inda istihdaril maut khuffifa biha anil mayyit. Kenapa suruh bacakan Yasin? Sebab orang yang sedang sakaratul maut dibacakan Yasin, maka diringankan menuju perjalanan kematiannya. Sebab kematian ada yang ringan, ada yang berat, ada yang gampang, ada yang susah. Itu kemarin kita baca surat An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nasqa. Malaikat-malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir dengan susah payah, keras. Ya, nyabut singkong musim hujan gampang. Nyabutnya musim panas. Terus pakai bantuan sekup. Nyabut nyawa, ruh, tidak seperti nyabut pohon singkong. Nyabut pohon kelapa. Boleh bayangin. Kayak begitu. Ditarik. Ya, ditarik. Kenal katapel. Katapel itu cabut. Terus. Sampai tuntas. Batas lenturnya karet. Tapi nggak keluar tuh, dilepas lagi. Dan memang logik sekali. Tapi sementara orang-orang yang beriman, soleh, wan nasyitop, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang soleh, ibarat narik rambut dari tepung, dari tepung, nggak terasa, nggak berguguran. Menarik sekali. Bahkan ada sementara pemahaman itu ada yang nggak dicabut oleh malaikat. Malaikat cuma ngawasin aja. Dia pulang sendiri. Itulah yang dapat dipahami dari ayat yang berbunyi, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu udah disuruh masuk surga. Iya. Kita kembali mau takfum jam'u mayyit. Maksudnya yang sedang sakarat. Yuqalu innaha, kalau dibacakan surat Yasin maka dia diringankan. Tuh. Illa annal hadis laisa bisahih. Ini komentarnya. Cuma hadisnya tidak sahih. Kalau saya sahih atau tidak, itu sudut pandangnya bukan matan. Sudut pandangnya sanad. Sudut pandangnya perawi. Ada di antara sanad orang yang tak dipercaya, umpamanya diragukan. Ada di antara perawi yang diragukan. Tapi kalau hemat saya, kita lihat isinya. Matan hadisnya. Bukan perawi. Lihat isinya. 526 nih dikit lagi. Qauluhu Abu Salamah, zauj Ummi Salamah. Jadi yang meninggal suaminya. Hadis yang justru cerita diriwayatkan oleh istrinya Ummu Salamah. Syaqqa bi fathishin bil bina'il lil ma'lum syaqqa. Dia membuka. Ya, basarahu ay ainahu, membuka matanya. Birraf'i fa'il liqaulihi syaqqa ala annahu lazim. Wa bin nasbi maf'ul ala annahu muta'ad. Bisa basarahu, bisa basaruhu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir yarji'u ila bisalamah. Ay kanat ainuhu maftuhah. Ada yang mati, matanya terbuka. Wa syaqqal basar kinayah, membuka mata itu adalah kinayah anil maut. Ya, terbelalak itu menunjukkan udah mati. Jadi kalau kita nungguin orang mati, orang mau mati itu kan pandangan semuanya ke muka. Muka ada dua, ada mulut, ada mata.
Li'annal mayyit la yartaddu tarfahu ilaihi. Sebab mayit kalau udah meninggal, dia nggak bisa mengembalikan, memejamkan mata sendiri. Bal yabqa kama kana. Akan tapi dia eh, menjadi apa adanya. Fa'aghmadahu. Kemudian Nabi memejamkannya. Ayqattahu menutupnya. Wa'at baqa jufunaihi. Selesai. Apa masih ada Pak catatan kaki ke bawahnya Pak? Terus ini qobado bil bina ilil maf'ul kubido. Kubido digenggam. Ya, digenggam ya diambil ruhnya. Alfa litakid. Fa, fakubido itu fa-nya litakid berurutan. Ai summa soha wasorroho nas. Kemudian pada teriak ke orang sekitarnya. Ya, keluarganya. Jaz'an kaget kan kematiannya. Kita juga begitu. Dulu lagi belajar balaghah babnya nida. Kita nungguin orang tua yang sedang sakarat. Terus meninggal. Itu pada teriak, Papa, manggil. Manggilnya bukan untuk menghadap. Itu tidak yang keluar dari arti yang sebenarnya. Itu juga termasuk di sini berisik. Wala'allahum qalu 'inda dhajji mislama kanu yaquluna fil jahiliyah. Bisa jadi keluarga yang ditinggalkan heboh, ribut, berisik, lalu bergumam berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Min qaulihim wa wailah. Mereka teriaknya begitu dulu zaman jahiliyah. Celaka, celaka. Wa wasburo, wasburo sama nih dengan ayat yad'u suburo, sama dengan wail. Ya, amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Terus wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi yad'u ya gitu. Yad'u suburo nih wa suburo. Tuh. Sama dengan celaka. Ya, dapat rapot catatan amal kehidupan merah semua gitu kurang. Fakalah la tad'u ila akhiri. Kayak tadi wala la tad'u ala anfusikum illa bi khair, hadisnya begitu. Jangan kau berdoa. Itu gumam dianggap doa. Kan enak kita diajarkan itu. Jangan berkumam illa khair kecuali baik. Nu'minu minat ta'min. Tu'amin. Tu'amin mengaminkan. Aitakulu amin. Malaikat pada bilang amin. Ketika kita bergumam jelek, itu dianggapnya doa. Doa yang mencelakakan. Maka hadisnya tadi ala anfusikum. Wa absah ay wasa'a meluaskan. Nawwir minat tanwir terangi. Ay ij'allahu fi qabrihi nuro. Jadikanlah di kuburnya cahaya. Kubur bukan itu mau fisik simbol yang dikaret, yang di jeruk purut, yang di, simbol ya. Tapi dia masuk ke alam namanya alam kubur barzah. Wakhlufhu min babi nasoro. Wakhlufhu. Gantikan dia. Beri ganti. Aikun khalifah lahu. Beri ganti. Ya. Wakum maqamahu fi itmam maka yatimu bihi. Kemudian kum ini maqamahu berdirilah di makamnya dengan sempurna. Fi ukbihi fi akbihi ini atau ikbihi yaitu setelahnya setelah memakamkan ai fi man tarakahum fid dunya ba'da mautihi min ahli wa ulidi. Udah keluarganya habis memakamkan terus pada keliling. Ngapain keliling doang? Enggak diem dengan dia. Tak ada salahnya kita bacakan doa. Sebelum doa ada tahlil, ada tahmid, ada tasbih. Kita panjatkan doa sekali lagi. Itu wallahu a'lam bishawab. Ayo Pak Jamal ada yang mau tanya nggak? Tanya. Ada. Ya, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Hadis
diinformasikan kembali hadis yang kita kaji berkaitan dengan jenazah. Hmm. Jadi kalau ada permasalahan tentang Hmm. jenazah bisa didiskusikan atau ditanyakan. Ini udah Pak Jamal tuh ada Bu Roisa Pak Jamal. Kapan pulang Ada, dia? Hah? Kapan pulang dia? Oh, nggak bilang-bilang pulang. mungkin Orang. lagi sambil tawaf kali Ustaz. Oh, Masih, ya. masih Ustadz, belum pulang. Oh, Masya Allah. Kirain mah di Tadi di mana? masjid, tadi di masjid nggak bisa masuk.